Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semuanya? Tetap semangat, sehat selalu, dan berkreasi. Jumpa kembali kita dalam video prakarya dan kewirausahaan kelas 12 semester 2. Oke kelas, pada video pembelajaran ini kita melanjutkan dari video pembelajaran sebelumnya, yaitu di bab 1, wirausaha produk kerajinan hiasan dari limbah. Kita melanjutkan pada bagian H, perencanaan wirausaha, dan pada bagian I, yaitu simulasi wirausaha produk hiasan dari limbah. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif untuk membuat produk kerajinan serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan. Menghayati perilaku jujur, percaya diri dan mandiri, serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif dalam membuat karya kerajinan fungsional dari bahan limbah dan lingkungan sekitar untuk membangun semangat usaha. Mendesain dan membuat produk serta pengemasan karya kerajinan fungsional dari limbah berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Mempresentasikan karya dan proposal usaha produk kerajinan fungsional dari limbah dengan perilaku jujur dan percaya diri. Menyajikan simulasi wirausaha kerajinan fungsional dari limbah berdasarkan analisis pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Oke kelas, sudah siap semua? Kita memasuki pada bagian H, perencanaan wirausaha. Limbah selalu menjadi bagian dari kegiatan manusia, baik sehari-hari, dalam rumah tangga maupun industri. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan industri dan keragaman pertanian memiliki potensi bahan baku limbah yang kaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki jenis hasil pertanian yang khas dan jenis industri yang berbeda, sehingga menghasilkan limbah yang beragam. Keragaman limbah yang ada membuka peluang usaha produk kerajinan berupa hiasan dari limbah. Peluang usaha produk kerajinan dari limbah didasari dengan riset pasar dan pengembangan produk inovatif. Produk inovatif akan dapat diterima dengan baik oleh pasar dan memiliki pembeli apabila harga jualnya sesuai dengan pasar yang dituju. Penetapan harga jual yang tepat menjadi salah satu kunci keberhasilan penjualan produk. Penetapan harga jual tergantung dari harga pokok produksi atau HPP per unit, kemasan, biaya produksi, serta biaya distribusi yang dikeluarkan. Penetapan harga juga harus mempertimbangkan daya beli calon pembeli. Oke kelas, berikut ini adalah tugas 11, mengacu pada hasil tugas kelompok yang telah dibuat sebelumnya. Hitung harga jual produk kerajinan hiasan dari kelompokmu. Berikut ini adalah LK tugas 11. Harga jual produk, nama produk, waktu produksi, jumlah produk yang dihasilkan. HPP per unit, kemasan per unit, biaya promosi, biaya distribusi. Biaya distribusi dapat dibebankan langsung kepada pembeli saat pemesanan, tidak mempengaruhi harga jual produk. Harga jual A plus B plus C dan D plus laba yang ditetapkan. Silakan memodifikasi tabel ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginanmu, sehingga menjadi lebih baik dan mudah dimengerti. Oke kelas, selanjutnya di bagian I, simulasi wirausaha produk hiasan dari limbah. Pada pembelajaran sebelumnya telah dipelajari pengertian tentang produk hiasan. Keragaman potensi limbah, teknik dan alat produksi, pengembangan ide produk dan perencanaan produksi, penghitungan biaya, serta pengemasan dan produksi. Pada setiap bagian pembelajaran telah dibuat tugas-tugas yang berkesinambungan dalam kesatuan tema, yaitu untuk membuat sebuah produk hiasan. Simulasi wirausaha produk hiasan adalah bagian terakhir dari pembelajaran. Pada pembelajaran ini, produk hiasan yang telah direncanakan akan diproduksi, dikemas, serta dijual. Kegiatan wirausaha membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak. Hubungan baik antara wirausahawan dengan pemasok bahan baku, pekerja, dan pembeli harus terjaga.
Hubungan baik dapat terjadi dengan adanya rasa kepercayaan dan sikap saling menghargai. Kerjasama yang baik juga didukung oleh pembagian tugas yang adil dan sesuai dengan kompetensinya. Pada proyek wirausaha produk fungsional ini, masing-masing kelompok akan melakukan pembagian peran dan tanggung jawab untuk sebuah kegiatan wirausaha. Kegiatan terdiri dari pengembangan desain, produksi, pemasaran, dan pengaturan keuangan. Kompetensi, kerjasama, dan tanggung jawab dari masing-masing anggota menjadi kunci dari keberhasilan proyek ini. Oke kelas, proyek simulasi dilaksanakan dalam kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan target penjualan dan strategi pencapaian target. Anggota kelompok akan bermusyawarah untuk pembagian tugas secara adil dan sesuai kompetensi agar tujuan kelompok dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kegiatan yang akan dilakukan di dalam proyek ini terdiri atas 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahapan pertama adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Organisasi usaha adalah kelompok proyek. Penyusunan struktur dan pembagian kerja dimusyawarahkan dengan seluruh anggota kelompok. Perencanaan produksi telah dilakukan melalui tugas-tugas pada pembelajaran sebelumnya dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Tahap kedua adalah produksi hingga penjualan. Masing-masing kelompok melakukan produksi kerajinan hiasan dari limbah dengan jumlah sesuai kesepakatan kelompok dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan target penjualan. Oke kelas, di tahapan ketiga adalah evaluasi. Proses evaluasi dapat menggunakan metode analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat, yaitu dengan cara menguraikan kekuatan atau strength, kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman dari luar atau threats dari produk kerajinan yang telah dibuat. Proses produksi, proses pemasaran, dan distribusi, serta pasar sasaran. Oke kelas, gambar 1.27 contoh bagan analisis SWOT. Analisis SWOT dibutuhkan desain baru yang memiliki estetika tinggi dan unik. Desain baru harus mempertimbangkan waktu pembuatan dan harga tetap terjangkau. Perbaikan sistem produksi agar lebih cepat, desain baru harus selalu dibuat untuk mengatasi pesaing. Kemudian dari kekuatan atau strength, desain produk A memiliki nilai estetik tinggi dan unik, bahan limbah mudah didapat, dan harga terjangkau. Kemudian, peluang yang ada di luar, opportunities, pasar sasaran sangat menyukai produk A. Kemudian dari kelemahan atau weakness, proses produksi produk A cukup rumit sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan. Dan ancaman dari luar atau threats, yaitu ketersediaan limbah di daerah ini sangat banyak sehingga pesaing dapat membuat produk yang serupa. Oke kelas, lakukan checklist proyek simulasi. Diskusikan struktur organisasi sesuai kebutuhan organisasi. Sepakati produk yang akan dibuat serta bahan dan teknik yang akan digunakan. Pembuatan jadwal dan strategi kerja. Persiapan bahan baku, tempat, dan alat kerja. Proses produksi, proses pengemasan, kegiatan pemasaran, penjualan, dan distribusi, evaluasi kinerja dan keuangan, usulan perbaikan, penyusunan laporan dan hasil evaluasi, dan presentasi laporan. Oke kelas, evaluasi diri semester 1. Evaluasi diri pada akhir semester 1 terdiri atas evaluasi individu dan evaluasi kelompok. Evaluasi individu dibuat untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran terhadap masing-masing peserta didik. Evaluasi individu meliputi evaluasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Evaluasi kelompok adalah untuk mengetahui interaksi dalam kelompok yang terjadi dalam kelompok, kaitannya dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi diri atau individu, bagian A berilah tanda cek pada kolom kanan sesuai penilaian dirimu, dengan keterangan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Pada bagian B, tuliskan pendapatmu tentang pengalaman mengikuti pembelajaran kerajinan di semester 1. Oke kelas, ini adalah tabelnya ya dari yang tadi Ibu jelaskan.
di bagian A dan bagian B. Kemudian evaluasi diri atau kelompok bagian A dan bagian B sama seperti yang tadi Ibu sampaikan, hanya di sini berbeda isi tabelnya ya. Kalian bisa berikan tanda cek pada tabel berikut ini dan tuliskan pengalaman yang paling berkesan saat bekerja dalam kelompok. Oke kelas, materi prakarya dan kewirausahaan kita membahas pada bab kerajinan. Pada semester 2 ini sudah selesai. Sampai bertemu kembali pada video-video pembelajaran lainnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus berkreasi dan menginspirasi. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.